Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nila Puspitasari. Kali ini saya akan membahas tentang FR, khususnya TWK yang telah banyak beredar ya. Nah, ini adalah hasil dari tes salah satu peserta SKD yang sudah tes kemarin ya. Dengan pencapaian TWK 110, TIU 125, TKP 197 dengan total 432. Ini merupakan nilai yang sangat lumayan tinggi lah. Nah, dia bilang gini, hasil tes tadi teman-teman, terima kasih atas doanya. Kerja keras membuahkan hasil. Soal latihan semua FR banyak yang keluar. Kisi-kisi dari teman-teman di FB keluar. Nah, seperti BPUPKI, Indice Partai, Tentara Sekutu, dan Silogisme. Terus ini juga ada lagi ya. Soal TWK tahun ini memang berasa lagi ngerjain soal TKP. Saya dapat ada beberapa yang sejarah tentang Serikat Dagang Islam. SD ini Serikat Dagang Islam. BPUPKI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semoga bisa lolos rankingan dan lanjut ujian SKB. Amin. Semangat yang belum ujian. Nah, kita langsung ke soal ya. Pendirian Indice Partai pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dimaksudkan untuk mengganti Indice Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi atau diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda Totok dengan orang Belanda adonan atau Indo. Indice Partai sebagai organisasi adonan menginginkan adanya kolaborasi orang Indo dan Bumi Putra. Hal ini disadari benar lantaran jumlah orang Indo sangat sedikit, maka dibutuhkan kolaborasi dengan orang Bumi Putra. Biar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Berikut adalah tokoh pendiri Indice Partai yaitu A. Deuss Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. B. Ki Hajar Dewantara, Deuss Dekker dan Insinyur Soekarno. C. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Deuss Dekker. D. Mangakil, Ki Hajar Dewantara dan Suwardi Suryaningrat. E. Dr. Andes Rajiman, Supratman dan Sayuti Melik. Nah, Indice Party itu dipelopori oleh 3 orang yaitu Deuss Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau nama lainnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi jawabannya yaitu yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 3 tokoh serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa adalah A. Mangakil, B. Muhammad Hatta, C. Suwardi Suryaningrat, D. Deuss Dekker, E. Cipto Mangunkusumo. Yang terjun ke dunia pendidikan itu Ki Hajar Dewantara. Tadi nama lain dari Ki Hajar Dewantara yaitu Suwardi Suryaningrat. Jadi jawabannya yaitu yang C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Anak kalimat yang dimaksud adalah A. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. B. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. D. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. E. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, anak kalimat yang dimaksud itu adalah dari Piagam Jakarta yaitu atau Jakarta Charter itu kan
sebenarnya itu seperti Pancasila ya. Hanya saja pada sila yang pertama itu bunyinya sebelum ketuhanan yang Maha Esa itu bunyinya dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, yang dibuang itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Syariat Islam. Karena apa? Karena di Indonesia itu ada beberapa agama. Jadi kata Islam atau syariat Islamnya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya yang A. Ini itu karena ada Indonesia bagian timur itu tidak setuju atas kata kewajiban dengan menjalankan syariat Islam ini. Jadi diganti oleh ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, gini, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni, yaitu Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan dasar negara yang diberi nama dengan Pancasila. Nah, yang merumuskan yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. 3 orang pelopor itu ya. Next. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta atau nama lainnya Jakarta Charter yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pengesahan Undang-Undang 1945 dikukuhkan oleh KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu membahas dia pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oke, kita next. Soal selanjutnya. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan UUDS 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat penyimpangan, yaitu A. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. C. Mengganti UUDS 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. D. Tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. E. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Nah, ini penyimpangan yang terjadi yaitu A. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penjelasannya. Pada masa Orde Lama, yaitu tanggal tahun 1945 sampai 1965, terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945, diantaranya yaitu Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Dan yang kedua yaitu
MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Next. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Adapun tujuan perubahan UUD 1945 pada waktu itu adalah A. Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. C. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD. D. Menggantikan UUD 1950 menjadi UUD 1945. E. Menetapkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Nah, ini tujuan perubahan undang-undang itu yaitu yang A. Menyempurnakan aturan yang ada di dalam UUD. Karena banyak yang menyeleweng ya, karena kayak seperti ini ya. Kekuasaan tinggi ada di MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, terus ada pasal-pasal yang terlalu luas kayak gitu ya. Ini penjelasannya. Tujuan perubahan Undang-Undang 45 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD ya. Karena kenapa? Di dalam pembukaan undang-undang itu ada dasar negara yaitu Pancasila. Tetap mempertahankan susunan kenegaraan, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan NKRI, terus serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Nah, amandemen itu sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2022. Jadi undang-undang itu mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali, mulai tahun 1999 sampai dengan 2002. Oke, next. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa yang disingkat dengan UUD 1945 atau UDRI 1945 atau UUD 45 adalah merupakan konstitusi Republik Indonesia. Ini mulai disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkan kesepakatan KMB ya pada waktu dimasukkan yang memasukkan RI sebagai bagian dari RIS. Nah, disahkannya ini kan tanggal 18 Agustus 45, namun sejak tanggal 2 Desember 1945 di Indonesia berlaku konstitusi RIS. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 berlaku UUDS 1950. Nah, soal selanjutnya. Tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia yang pernah merumuskan Pancasila. Tadi di depan sudah ada ya. Perumusan Pancasila itu mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Itu ada 3 tokohnya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi jawabannya yang C. Next. Ki Hajar Dewantara bukan saja seorang ahli pendidikan nasional Indonesia, tetapi juga kritikus yang tulisannya sangat tajam. Salah satu tulisannya adalah A. Indonesia menggugat, B. Gema tanah air, C. As ik in Nederlander was, D. Max Havelaar. Nah, kritikus yang dikeluarkan Ki Hajar Dewantara yang sangat tajam yaitu ini yang C. As ik in Nederlander was. Dia itu seorang
artinya itu kayak sebagai seorang Belanda gitu. Nah, soal selanjutnya, berikut ini kronologi perkembangan organisasi pergerakan nasional Indonesia yang benar adalah: A. Budi Utomo, PNI, Serikat Islam, Indice Partai. B. Budi Utomo, Serikat Islam, PNI, Perhimpunan Indonesia. C. Budi Utomo, Serikat Islam, Indice Partai, PNI. D. Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Indice Partai. Nah, ini yang benar yaitu yang B. Jadi urutannya yaitu Budi Utomo dulu, baru Serikat Dagang, terus Indice Partai, seperti itu ya. Terus baru PNI, GAPI, Parindo. Ini adalah penjelasannya. Oke, saya kira cukup sekian latihan soal TWK dari FR yang sudah beredar ya tadi, yang seperti yang komentar teman-teman yang sudah pada tes sebelumnya ini ya, seperti ini. Dan juga ini banyak sekali keluar tentang Indice Partai, BPOPKI, PPKI, seperti itu. Jadi hari ini saya membahas tentang itu. Semoga bermanfaat dan juga yang belum tes bisa lolos sampai tahap penerimaan NIP. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.